Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rahim Kuntilanak. Sebuah cerita dari tulisannya La Mistik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah 10 tahun Bayu dan Laras menikah, 10 tahun tinggal serumah, seranjang, sehati, tapi tetap saja tanpa tangisan bayi. Bukan karena mereka tidak mau, mereka justru sudah mencoba segalanya. Berbagai ikhtiar medis dilakoni, namun hasilnya nihil. Rahim Laras dinyatakan sehat. Sperma Bayu pun tidak bermasalah. Unexplained infertility, kata dokter, menyiratkan sebuah misteri biologis yang tidak bisa dijelaskan sains. Saat jalan medis terasa buntu, mereka mencoba jalur alternatif, mengunjungi dukun pijat kesuburan di pelosok Jawa Tengah, meminum jamu-jamu pahit dari ramuan akar dan kulit kayu, hingga datang ke orang pintar yang konon bisa membuka jalan keturunan. Tapi semua itu hanya menambah luka dan kelelahan. Laras sempat keguguran 2 kali, keduanya di usia kandungan yang sangat muda. Dokter bilang itu kejadian alami, tapi bagi Laras itu adalah harapan yang dihidupkan hanya untuk dibunuh kembali. Laras kini mulai frustasi, senyumnya tidak semudah dulu. Ia lebih banyak diam, pandangannya kosong saat makan malam. Hanya dentingan sendok di piring dan suara televisi di ruang tamu yang memecah sunyi. Beberapa kali ia mengusulkan untuk mengadopsi anak, tapi Bayu tidak pernah menjawab pasti. Ia hanya bergumam pelan, "Nanti kita pikirkan ya." Jawaban yang menggantung, seperti doa yang tidak kunjung dikabulkan. Bayu pun diam-diam mulai merasa tertekan. Bukan hanya oleh keinginan Laras, tapi oleh desakan tidak langsung dari sekitarnya. Tiap arisan keluarga, tiap lebaran, atau sekedar obrolan santai di warung kopi, selalu saja ada yang menyinggung. "Sudah 10 tahun loh Yuk, kau belum isi-isi juga." "Laras kelihatannya sehat, jangan-jangan kamu yang..." Orang zaman dulu mah gampang aja, baru nikah langsung jadi." Omongan-omongan itu terdengar bercanda, tapi bagi Bayu, mereka menusuk. Lama-lama ia mulai menghindari acara kumpul, mulai menjauh dari teman-teman lama. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal sebagai laki-laki. Rasa bersalah itu semakin besar tiap kali ia memandangi Laras yang kini lebih banyak menangis diam-diam di kamar mandi. Malam itu Laras duduk termenung di tepi ranjang. Tangannya menggenggam foto pernikahan mereka yang mulai memudar warnanya. Ia membatin dalam hati, apakah rumah ini terlalu suci untuk seorang anak atau terlalu kelam untuk didatangi malaikat kecil? Sementara Bayu di teras belakang menatap langit yang gelap, berharap satu bintang jatuh, satu saja. Mungkin itu cukup untuk menaruh harapan yang terakhir. Tapi malam terus berlalu dan langit tetap sunyi. Minggu pagi yang mendung, Bayu duduk sendirian di warung kopi dekat kantornya. Matanya menatap kosong ke uap kopi yang mengepul pelan dari cangkir putih lusuh. Ia sudah mulai jarang minum kopi. Perutnya kerap perih belakangan ini, entah karena stres atau karena terlalu banyak menahan beban yang tidak bisa diceritakan pada siapapun. Dari meja sebelah, 2 orang lelaki parubaya berbincang lirih. Bayu tidak berniat mendengar, tapi satu nama membuat telinganya menyimak lebih tajam. "Ki Wahri Yuk, dukun sepuh dari desa Limbung Putih. Gak semua orang bisa ketemu dia, tapi kalau kamu benar-benar niat, dia bisa bantu soal keturunan." Bayu menoleh, berpura-pura menyuap roti bakar Lumbung Putih. Ia belum pernah mendengar nama desa itu sebelumnya. Letaknya di lereng bukit katanya, tersembunyi di balik hutan kecil dan kebun kopi. Desa yang sepi, tidak ada sinyal ponsel dan belum tentu ada di peta. Malamnya setelah menimbang dengan hati penuh ragu dan tertekan, Bayu memberanikan diri membahasnya pada Laras. "Kalau kita coba yang lain lagi, kamu mau?" katanya lirih di ranjang. Laras menoleh,
Matanya sembab. Yang mana? Bayu menelan ludah. Ada orang, namanya Kiwari, dukun dari desa terpencil. Orang-orang bilang dia bisa bantu, tapi nggak tahu caranya kayak apa. Laras menatap suaminya lama, seakan menimbang, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, besok kita berangkat. Perjalanan menuju desa Lumbung Putih tidak mudah. Setelah 3 jam berkendara dari kota, mereka harus memarkir mobil di pinggir jalan setapak dan melanjutkan perjalanan kaki sejauh 1 kilometer, melewati kebun cengkeh dan hutan pinus. Udara di sana dingin dan lembab, kabut menggantung rendah di antara pepohonan. Sesampainya di sana mereka langsung merasakan hawa yang berbeda, sepi, sunyi, dan setiap rumah seperti menyimpan rahasia. Warga desa hanya melirik singkat, lalu menutup pintu perlahan begitu Bayu dan Laras lewat. Tidak satupun yang menyapa. Rumah Kiwaru berada di ujung desa, terpisah dari rumah lain, dikelilingi pagar bambu dengan gerbang kecil penuh lilitan janur dan tali merah. Aroma menyan menyengat begitu mereka melangkah masuk. Halaman dipenuhi sesajen, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan tempurung kelapa berisi darah beku. Kiwari menyambut mereka di ambang pintu. Tubuhnya kurus, kulit keriput seperti kertas tua, tapi matanya tajam dan terang, seolah bisa menembus isi hati siapapun yang menatapnya. "Aku sudah tahu kalian akan datang," katanya pelan, tanpa basa-basi. Suaranya dalam seperti bergema dari balik dinding bumi. Di dalam rumah ruangan remang disinari lampu minyak. Dinding-dindingnya penuh ukiran simbol-simbol aneh dan rak kayu penuh botol jamu, tengkorak hewan kecil dan boneka jerami. Di tengah ruangan ada altar dengan patung wanita bertangan 4 bermahkota ular. Kiwaru duduk bersila di depan altar. Ia menutup mata, menarik nafas panjang lalu mulai komat-kamit membaca mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Udara terasa berat, seolah oksigen di dalam ruangan menghilang sedikit demi sedikit. Beberapa menit kemudian, ia membuka mata dan menatap Laras. "Kau bersih. Tubuhmu masih bisa menyimpan kehidupan, tapi gerbang rahimmu dikunci oleh bayangan masa lalu." Laras menelan ludah. Tidak mengerti, Bayu memegang tangan istrinya erat. "Aku bisa bantu, tapi ini bukan perkara ringan. Kalian harus siap dengan syaratnya." Bayu menunduk. "Apapun Ki, asal istri saya bisa hamil." Kiwari mengangguk pelan. Ia merogoh ke dalam kantong kain hitam dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir, terikat benang merah. Dengan hati-hati ia membukanya. Di dalamnya ada 3 butir hitam legam sebesar biji salak, berkilau seperti batu oksidan. "Ini ajian dari penjaga kesuburan, roh wanita penunggu hutan, pelindung rahim para perempuan. Laras harus menelan ketiganya. 1 setiap malam sebelum tidur. Tapi ingat, selama 3 malam itu tidak boleh ada cahaya di dalam kamar, tidak boleh ada doa yang dibaca, dan yang paling penting, jangan pernah buka mata saat menelannya." Laras menelan ludah. Apa yang terjadi kalau syaratnya dilanggar? Kiwari menatapnya lama, wajahnya mendadak gelap, seperti berubah bentuk di bawah cahaya temaram. "Kalau kau membuka mata, maka bukan hanya bayi yang akan datang ke rahimmu, tapi juga ibunya." Sunyi sejenak. Bayu dan Laras saling tatap, tidak ada jalan pulang. Harapan terakhir mereka kini bergantung pada 3 butir ajian dan sebuah janji yang tidak boleh dilanggar. Hujan rintik mengiringi perjalanan pulang Bayu dan Laras dari desa Lumbung Putih. Mobil mereka melaju perlahan menuruni jalan berkelok, melewati pepohonan yang daunnya masih basah, seolah alam baru saja mencuci bersih dunia dari segala debu dan sisa keraguan. Meski sunyi, suasana terasa lebih ringan dari saat mereka datang. Di dalam mobil, Bayu menggenggam tangan Laras erat. Tidak ada kata-kata, hanya diam yang penuh harap. Sesampainya di rumah, Laras langsung masuk kamar. Ia mengeluarkan bungkusan kecil dari dalam tasnya, sepotong kain kafan berwarna abu kehitaman diikat dengan benang merah. Di dalamnya tersimpan 1 butir ajian yang harus diminumnya malam itu. Warnanya hitam legam,
Permukaannya keras dan dingin seperti batu yang dipendam di tanah basah berabad-abad. Sebelum tidur mereka mematikan semua lampu. Tidak ada doa malam, tidak ada nyanyian lembut, hanya gelap yang merayap pelan ke seluruh sudut rumah. Laras duduk di atas ranjang menelan ajian pertama dengan mata terpejam. Sesuai syarat Kiwari, rasanya getir dan dingin, seperti ada yang merambat dari kerongkongannya langsung ke dalam rahim. Begitu ritual malam pertama selesai, Bayu menarik nafas lega. Mereka berdua berbaring dalam gelap sambil berpelukan, mencoba tidur meski jantung masih berdegup tidak tenang. Malam kedua dan ketiga berjalan serupa. Setiap malam Laras menelan satu butir ajian dalam kegelapan total, tanpa doa, tanpa suara. Tidak ada gangguan, tidak ada bisikan aneh, tidak ada bayangan yang muncul dari sudut ruangan. Seperti yang sempat mereka khawatirkan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang merambat perlahan ke tubuh Laras dan keheningan yang seperti menanti sesuatu. Setelah malam ketiga selesai mereka merasa lega, seolah beban besar telah terlewati. Laras kembali menjalani hari seperti biasa, namun perasaannya mulai berbeda. Ia merasa tubuhnya hangat di pagi hari, punggungnya sedikit pegal, dan yang paling mengejutkan, ia mendadak ingin makan buah mangga muda dengan sambal terasi, sesuatu yang tidak pernah ia sukai sebelumnya. "Bay, kayaknya aku aneh ya," katanya sambil mengunyah mangga dengan ekspresi puas. Bayu hanya tertawa, lalu mengelus kepala istrinya. "Aneh yang manis." 3 hari kemudian Laras terlambat datang bulan. 1 hari, 2 hari, 5 hari. Awalnya mereka tidak mau berharap. Mereka sudah terlalu sering kecewa, tapi perasaan Laras semakin tidak biasa. Ia merasa mual di pagi hari, emosinya naik turun, dan tubuhnya terasa lebih sensitif. "Aku beli tespek ya?" tanya Bayu suatu pagi. Laras hanya mengangguk kecil, senyumnya tidak mampu menyembunyikan gugup yang menyelinap di wajahnya. Keesokan paginya matahari belum tinggi ketika Laras masuk ke kamar mandi. Ia keluar 10 menit kemudian dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Bayu berdiri dari tempat tidur, matanya langsung tertumbuk pada tespek di tangan istrinya. 2 garis merah, terang, tegas, dan nyata. Laras tidak mampu berkata-kata. Air matanya menetes perlahan mengalir seperti hujan pertama yang menyuburkan tanah gersang. Bayu memeluknya, memeluk erat-erat seperti tidak ingin dunia merenggut momen itu. Ia tertawa kecil, lalu menangis bersama istrinya, tidak peduli lagi tentang bagaimana yang mereka tahu. Akhirnya doa mereka dijawab. "Anak kita, Ra," bisik Bayu dengan suara parau. "Anak kita." Hari itu rumah mereka tidak lagi sunyi. Tawa pecah dari ruang makan, dari dapur, dari kamar yang selama ini terlalu terang. Laras menyentuh perutnya. Meski masih datar, namun ia sudah merasa ada kehidupan kecil yang tumbuh di sana. Sebuah keajaiban, atau mungkin hasil dari perjanjian yang lebih tua dari doa. Mereka tidak tahu apa yang menanti di depan, tapi hari itu hanya ada bahagia yang hangat, lembut, dan akhirnya nyata. Hari-hari setelah Laras dinyatakan hamil dipenuhi sukacita. Kabar itu mereka simpan berdua saja, seperti menimang embun di telapak tangan. Takut menguap jika terlalu cepat disiarkan. Bayu lebih rajin dari biasanya, memasak untuk Laras, membawakan jus jeruk segar, dan membacakan artikel tentang perkembangan janin. Laras pun terlihat lebih ceria, walau kadang wajahnya masih tampak lelah. Namun malam-malam bahagia itu mulai berubah, pelan tidak kentara. Di malam keempat setelah kabar kehamilan, Laras terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya memburu, tangannya menggenggam spray dengan erat, dan matanya memandang kosong ke langit-langit kamar. "Ra," Bayu menoleh, separuh bingung. "Kamu mimpi?" Laras menoleh pelan. Ada perempuan di pojok kamar, rambutnya panjang, putih, mukanya gak jelas." Bayu menenangkan istrinya, memeluk dan membelai punggungnya pelan. Ia berpikir itu hanya efek hormonal. Wajar, perempuan hamil memang cenderung lebih sensitif, lebih mudah bermimpi aneh. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Perempuan itu selalu sama. Ia berdiri di sudut kamar yang gelap,
diam seperti patung, gaunnya panjang dan kotor, menjuntai sampai lantai. Rambut hitamnya lebat, menjuntai menutupi sebagian wajah, tapi tatapannya, ya tatapan itu, selalu jelas. Mata yang tidak berkedip, menyala samar dalam gelap, menatap Laras dengan dingin dan sedih. Laras tidak bisa bicara dalam mimpi itu, tidak bisa bergerak, hanya bisa terbaring dan menyaksikan perempuan itu perlahan mendekat. Langkahnya pelan dan berat, seolah menyeret sesuatu yang tidak kasat mata. Tiap kali perempuan itu hampir menyentuhnya, Laras terbangun dengan nafas tercekik dan jantung berdegup tidak karuan. Puncaknya terjadi di malam ke-7, kali ini mimpi itu terasa lebih nyata. Laras mendapati dirinya tidak hanya melihat, tapi juga mencium aroma anyir besi, bau darah. Ia mencoba bangun tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Matanya terbuka, namun tubuhnya terkunci. Sleep paralysis, pikirnya. Tapi sosok itu kini tidak hanya berdiri, ia duduk di ujung ranjang. Perempuan itu mengangkat tangannya, dari balik rambut panjangnya terdengar suara lirih seperti bisikan angin kering. Dia milikku. Telinga Laras berdenging, udara di kamar menjadi dingin menusuk. Saat ia memaksakan tubuhnya bergerak, tiba-tiba perempuan itu menghilang. Laras pun terbangun dengan jeritan tertahan, keringat mengucur di pelipisnya, dan spray di ranjang basah seperti habis disiram air. Bayu yang tidur di sampingnya tidak terbangun sedikit pun. Pagi harinya Laras diam selama sarapan, matanya sayu, tubuhnya lesu. Kamu mimpi lagi? Tanya Bayu lembut. Laras hanya mengangguk, lalu ia berkata pelan. Dia bilang bayi ini miliknya. Bayu langsung menatap Laras dengan serius. Kali ini ia tidak bisa lagi menganggap ini hanya efek hormon. Apalagi malam itu ia sendiri bermimpi aneh. Ia bermimpi rumah mereka penuh suara tangis bayi. Tapi bukan tangis bayi manusia. Tangisnya berat, dalam, seolah keluar dari rahim bumi. Di kamar mereka, sudut tempat perempuan itu muncul terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan ketika jendela ditutup, angin tetap terasa merayap dari celah yang tidak terlihat. Sejak itu Laras mulai menyalakan lilin setiap malam dan meletakkan bunga melati di sudut kamar. Entah kenapa nalurinya menyuruhnya begitu, namun setiap malam juga bunga itu layu sebelum pagi datang, dan lilin kadang padam sendiri meski tidak ada angin. Kehamilan Laras memasuki bulan kedua, namun rasa bahagia yang dulu membuncah kini tergantikan oleh kegelisahan yang makin lama makin sulit dijelaskan. Tubuh Laras terlihat sehat. Dokter kandungan bahkan mengatakan janinnya berkembang normal. Tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak terlihat, terasa tumbuh bersama bayi dalam rahimnya. Malam demi malam di rumah itu tidak lagi terasa seperti waktu untuk beristirahat. Bayu yang tadinya begitu sigap dan ceria, kini kerap terbangun tengah malam dengan wajah pucat dan nafas tidak beraturan. Tangannya sering gemetar, matanya merah karena kurang tidur. "Bay, kamu mimpi lagi?" tanya Laras padanya suatu malam. Bayu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah lemari tua di pojok kamar, lemari kayu warisan ibunya yang tidak pernah benar-benar mereka buka. "Aku mimpi bayi, tapi bayinya disimpan dalam lemari itu." Laras membeku. Ia pun memimpikan hal serupa, tapi tidak pernah punya keberanian untuk mengatakannya. Gangguan demi gangguan datang silih berganti. Di pagi hari mereka kerap menemukan tetesan darah mengering di lantai dekat tempat tidur. Bayu sudah beberapa kali mengecek tubuh Laras. Tidak ada luka, tidak ada pendarahan dari kehamilannya. Mereka pikir itu mungkin dari binatang kecil atau mimpi buruk yang begitu nyata, tapi darah itu selalu muncul di tempat yang sama, membentuk jejak tidak beraturan, seperti bekas seretan tangan mungil. Lebih menyeramkan, setiap menjelang dini hari, dari dalam lemari itu terdengar suara lirih. Awalnya hanya desiran lembut, seperti kain bergesekan. Tapi makin lama suara itu makin menjadi jelas. Pelan, serak, panjang. Tangisan yang terdengar penuh luka, bukan tangisan-tangisan hidup yang riang. Tapi seperti rengekan dari sesuatu yang mati namun belum tenang. Tangisan yang membuat Laras gemetar di tempat tidur
dan membuat Bayu membekap telinganya setiap malam. Suatu malam, Bayu memberanikan diri membuka lemari itu. Di dalamnya hanya ada lipatan selimut tua dan beberapa baju lama. Tapi di bawah tumpukan kain itu, ia menemukan satu hal aneh. Sebuah boneka bayi dari kain putih. Wajahnya tidak dijahit, tapi ditutup benang merah yang dijahit menyilang. Seolah mulutnya dikunci paksa, di bagian perutnya terdapat bercak merah seperti darah yang sudah lama mengering. Bayu tidak berkata apa-apa. Ia hanya membungkus boneka itu dengan kain, lalu menyimpannya di gudang belakang. Tapi sejak malam itu, suara tangisan di lemari berubah menjadi suara ketukan. Pelan, teratur, 3 kali setiap pukul 2:13 dini hari. Laras makin tidak bisa tidur. Matanya menghitam, tubuhnya lemas. Ia mulai berbicara sendiri, membisikkan nama-nama yang tidak pernah dikenal Bayu. Kadang ia tertawa kecil di pojok dapur. Kadang ia berdiri mematung menghadap jendela tengah malam sambil berkata, "Jangan khawatir, aku akan jaga dia baik-baik. Jangan marah lagi. Sudah, giliranku sekarang." Bayu mulai mencatat semua kejadian aneh itu. Ia menemukan pola. Setiap kemunculan aroma anyir, keesokan harinya akan ada jejak darah. Setiap Laras berbicara sendiri, malamnya akan muncul bayangan perempuan bergaun putih melintas cepat di cermin kamar. Bahkan satu kali Bayu mendengar suara pintu lemari terbuka sendiri, padahal ia sudah mengganjalnya dengan kursi berat. Langit kelabu sejak pagi, awan menggantung rendah, seolah langit menahan nafas, menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Bayu duduk gelisah di tepi ranjang, sementara Laras terbaring lemas, nafasnya berat, wajahnya pucat pasi. Hari ini tepat bulan ke-9 kehamilan Laras. Tanda-tanda persalinan muncul sejak dini hari. Kontraksi demi kontraksi menghantam tubuhnya, menguras tenaga, dan mencengkram rahimnya seperti tangan-tangan tidak terlihat yang memaksa isi perutnya keluar. Mereka sudah bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Tapi hujan deras turun tanpa henti, disertai petir yang menggelegar, memutus jalan keluar dari desa kecil tempat mereka tinggal. Telepon seluler tidak dapat sinyal, listrik padam sejak pukul 3 sore. Rumah mereka tiba-tiba berubah menjadi tempat yang asing, remang, sunyi dan dingin. Bayu mencoba menghubungi bidan setempat, tapi tidak satupun yang bisa diandalkan. Akhirnya ia memutuskan ia sendiri yang akan mendampingi Laras melahirkan. Di atas ranjang diterangi cahaya lampu minyak dan lilin-lilin kecil, Laras berjuang melawan rasa sakit yang menggila. Laras menjerit, tubuhnya menggeliat kesakitan, darah mengalir dari bawah tubuhnya, membasahi spray, lantai dan bahkan tangan Bayu yang mencoba menolong. "Aku gak kuat, Bay. Sakitnya bukan cuma di perut, ada yang narik dari dalam." Bayu menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Bertahan, Ra. Sebentar lagi bayi kita lahir." Namun semakin dekat puncak persalinan, suasana di rumah semakin ganjil. Lampu-lampu lilin tiba-tiba berkedip, nyalanya menari tidak wajar meski tidak ada angin. Bayangan-bayangan hitam muncul di dinding, bergerak seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Suara-suara lirih menggema dari langit-langit rumah, tawa anak kecil, rintihan perempuan, dan bisikan yang menyebut nama Laras berulang-ulang. Laras menggigit bibirnya, menahan jeritan. Ia tahu saat itu telah tiba. Bayu bersiap menerima bayi mereka. Darah mengucur deras, nafas Laras tersegal. Ia mengejan, matanya berkaca-kaca dan tiba-tiba ia membeku. Matanya membelalak bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. "Bayu," bisiknya lemah. Dia di sini." Bayu menoleh ke arah pandangan Laras, ke sisi ranjang. Tepat bayangan jatuh dari dinding, dan di sana berdiri sosok itu. Kuntilanak itu, gaunnya lusuh dan robek, meneteskan cairan hitam seperti darah basi. Rambutnya menjuntai panjang, menutupi separuh wajahnya yang pucat dan berlubang di pipi. Dari balik rambutnya senyum robek menganga, memperlihatkan gigi-gigi tajam tidak beraturan. Mata merah menyala dalam kegelapan. Ia berdiri tepat di samping ranjang Laras. Tertawa pelan, tawa yang serak dan dalam, seperti suara dari dasar sumur. Bayu terpaku. Laras mulai menangis,
tubuhnya gemetar hebat. Saat Laras mengejan terakhir, ceritanya bercampur dengan suara tawa kuntilanak itu. Tawa dan tangisan lahir bersamaan. Bayu menangkap bayi itu dengan tangan gemetar. Tubuh mungil itu berlumuran darah dan lendir, namun menangis kencang, keras, hidup. Tapi saat Bayu menatap bayi mereka, ia tidak bisa mengabaikan satu hal. Tangan bayi itu, 5 jarinya menggenggam sesuatu, selai rambut hitam panjang, rambut manusia. Bayu menoleh cepat ke arah kuntilanak itu, tapi sosoknya telah menghilang, meninggalkan aroma anyir yang menggantung pekat di udara. Laras menangis dalam pelukan Bayu. Tubuhnya gemetar. Bayu menatap istrinya lalu menatap bayinya. Di satu sisi ia ingin percaya bahwa semua ini sudah berakhir, bahwa mereka telah menang melawan teror yang menghantui 9 bulan ini. Tapi di sudut matanya ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Cermin di lemari tua memantulkan bayangan Laras yang tersenyum lemah, dan satu sosok lagi di belakangnya berdiri tanpa wujud. Hanya mata merah yang menatap Bayu dari balik pantulan. Dan terdengar bisikan, sangat halus namun jelas. "Bayi ini bukan milikmu sepenuhnya." Putri, itulah nama yang mereka pilih. Nama yang sederhana namun mengandung harapan besar. Harapan bahwa kelahiran sang buah hati akan menjadi awal baru. Sebuah pelipur atas malam-malam penuh teror. Sebuah cahaya kecil yang akan mengusir bayang-bayang dari masa lalu. Namun ternyata bukan itu yang terjadi. Sejak hari pertama, ada sesuatu yang aneh dengan bayi mereka. Putri nyaris tidak pernah menangis, hanya sesekali saja ketika lapar. Tapi yang membuat Laras dan Bayu perlahan merasa tidak nyaman adalah kebiasaan barunya menatap langit-langit kamar. Wajahnya kosong, tapi kemudian senyum perlahan mereka di bibir mungilnya. Kadang ia bahkan tertawa kecil, tawarannya tanpa suara seperti bisikan angin. Tawa bayi seharusnya membawa kehangatan, tapi tidak kali ini. Tawa Putri justru membuat bulu kuduk berdiri. Ia belum bisa bicara, belum bisa duduk, bahkan belum bisa melihat dengan jelas. Namun matanya selalu mengarah ke tempat yang sama, pojok langit-langit kamar mereka. Laras mencoba mengabaikan. Ia terus memeluk Putri, menyanyikan lagu Nina Bobo meski suaranya serak oleh rasa cemas. Tapi setiap kali melirik ke arah pandangan anaknya, hatinya bergetar. Langit-langit itu kosong, tapi terasa seolah ada sesuatu di sana. Malam hari tingkah Putri makin ganjil. Ia sering terbangun pada pukul 2.13 pagi, jam yang sama dengan waktu munculnya suara ketukan dari lemari dulu. Tangannya terangkat, seolah ingin diraih oleh sesuatu di udara. Lalu matanya melirik ke arah kanan atas dan ia tertawa. Pelan, lama, dan tidak wajar. Bayu yang dulu keras kepala dan rasional mulai goyah. Ia mencoba menyibukkan diri, menyetel radio pelan agar suasana rumah tidak terlalu hening. Tapi sesekali ia memergoki sesuatu dari sudut matanya. Bayangan putih berkelebat cepat di lorong menuju kamar Putri. Ia pikir itu halusinasi, hingga suatu malam ia menemukan pintu kamar bayi terbuka sendiri. Padahal sebelumnya ia sudah tutup rapat. Dan Putri sedang tersenyum pada sesuatu di sudut ruangan. "Dia ngobrol baik," kata Laras suatu malam, wajahnya kuyu. "Kayak tahu siapa yang di sana, kadang matanya ngikutin sesuatu, padahal ruangan kosong." Bayu memandangi Putri yang sedang digendong si kecil itu menggeliat pelan, lalu tertawa, menatap ke atas kepala ayahnya. "Jangan-jangan dia belum sepenuhnya manusia, baik," bisik Laras kemudian. "Kamu ingat waktu dia lahir, tangannya memegang rambut. Rambut siapa, baik?" Bayu diam. Ia ingat dan ia tidak punya jawaban. Suatu malam Bayu terbangun dan mendapati Putri tidur di lantai kamar. Padahal ia yakin telah menaruhnya di box. Laras tertidur pulas di ranjang, tidak menyadari apa-apa. Bayu memungut bayi mereka dan menggigil saat menyentuh kulitnya yang sangat dingin, seperti baru dikeluarkan dari air. Namun yang paling membuatnya nyaris kehilangan akal sehat adalah ketika ia memandangi wajah Putri di bawah cahaya lampu. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat dua wajah bertumpuk. Wajah Putri dan di belakangnya
bayangan samar wajah perempuan dewasa dengan senyum miring yang mengerikan. Keesokan paginya Bayu menyuruh Laras untuk menginap di rumah orang tuanya selama beberapa hari. Tapi Laras menolak. "Aku gak bisa ninggalin dia. Kalau aku pergi, dia bakal diambil. Mereka udah janji, Putri harus tetap di sini di rumah ini." Bayu tidak paham, atau mungkin tidak mau paham. Namun malam itu ia duduk sendiri di ruang tamu dengan secari kertas berisi catatan lama dari ingatannya. Tanda-tanda waktu kejadian hingga nama yang terus muncul dalam pikirannya. Kiwari. Dan ia sadar satu-satunya cara untuk tahu siapa sebenarnya penjaga kesuburan yang disebut Kiwari adalah kembali ke desa itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Malam itu sunyi, terlalu sunyi. Hanya detik jam dinding dan desa angin yang menyelinap dari celah ventilasi terdengar mengisi ruang keluarga. Laras duduk membatu di kursi goyang. Tubuhnya tidak bergerak, kecuali sesekali matanya berkedip menatap lurus ke arah kamar Putri, yang terbuka setengah. Bayu memperhatikan istrinya dari ambang pintu dapur. Nafasnya teratur tapi dadanya sesak. "Ra, kamu belum tidur lagi?" Laras tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kamar Putri dengan satu jari, perlahan. Bayu mengikuti arah telunjuk itu, menajamkan mata ke dalam kegelapan ruangan yang hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Dan di sana, di atas ranjang bayi itu berdiri sosok bayangan putih. Seorang perempuan, gaunnya menjuntai hingga ke lantai, tubuhnya membungkuk, dan rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Tapi yang paling menakutkan adalah ia tidak menginjak ranjang. Kakinya mengambang beberapa sentimeter di atas ranjang Putri. Seperti terikat oleh tali tidak kasat mata pada langit-langit ruangan. Sosok itu menunduk, wajahnya mendekat ke tubuh kecil Putri yang tengah tertidur tenang. Laras menahan nafas, Bayu nyaris berteriak. Namun dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hanya bayangannya yang masih tergambar samar di tembok, bergetar seperti ilusi dari api lilin. Bayu berlari ke kamar dan mengangkat Putri dalam pelukannya. Tubuh bayi itu hangat, normal, tapi nafas Bayu tersegal. Ia sadar ini bukan lagi soal halusinasi atau mimpi buruk. Ada sesuatu yang tinggal di rumah mereka, dan itu bukan manusia. Keesokan paginya Bayu pergi meninggalkan Laras dan Putri. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah Kiwari. Perjalanan ke desa tempat dukun itu tinggal terasa lebih berat dari sebelumnya. Jalanan berlumpur setelah hujan, kabut turun cepat meski baru tengah hari. Beberapa penduduk desa memandang Bayu dengan tatapan aneh saat ia bertanya soal Kiwari. Ada yang menghindar, ada yang pura-pura tidak dengar. Akhirnya seorang pria tua penjaga warung kecil memberanikan diri menjawab dengan suara pelan. "Kiwari, dia sudah meninggal, Nak." Bayu mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak? Kapan?" 2 minggu lalu malam Jumat Kliwon disambar petir, mayatnya hangus, cuma tersisa abu di tengah lingkaran sesajen. Waktu orang kampung menemuin, semua hewan di sekitar rumahnya sudah mati. Burung-burung, kucing, bahkan tikus, gak ada yang berani dekat. Kami bakar rumahnya seminggu kemudian." Bayu terpaku, mulutnya kering. "Tapi aku kesana baru setahun yang lalu. Dia masih hidup. Dia bicara padaku dan istriku. Dia kasih kami sesuatu. Ajian dari roh penjaga kesuburan." Orang itu memandangnya lekat-lekat. "Kalau begitu, siapa yang kamu temui?" Bayu merasa darahnya berhenti mengalir. Ia segera melompat masuk ke motornya dan melaju ke lokasi rumah Kiwari. Tapi saat tiba di sana, yang ia lihat hanyalah tanah hitam hangus. Dikelilingi bekas tiang-tiang rumah yang patah dan kosong. Tanah itu dikelilingi garis abu seperti lingkaran, abu sesajen, dan mungkin abu manusia. Ia melangkah ke tengah bekas rumah itu. Udara terasa lebih dingin di sana, lebih berat. Di bawah tumbukan batu dan kayu arang, matanya menangkap sesuatu. Selai kain kafan yang kecil yang sudah robek-robek dan kecoklatan. Sama seperti yang dulu dibungkuskan pada ajian untuk Laras. Tangannya bergetar saat mengangkatnya, dan tiba-tiba ia mendengar suara parau dan lirih datang dari arah belakangnya. "1 jiwa untuk lahir, 1 jiwa untuk tinggal,
penjaga tidak memberi, ia menukar. Bayu menoleh cepat tapi tidak ada siapa-siapa, hanya desir angin dan geretan pohon bambu. Namun sesuatu dalam dirinya berubah. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Putri bukan hanya diberi, ia ditukar. Ada harga yang dibayar dan harga itu belum lunas. Bayu menatap ke langit, awan bergantung gelap, dan angin mendesir seolah membisikkan satu hal. Waktu mereka hampir habis. Bayu kembali ke rumah Laras dalam keadaan linglung. Matanya merah karena kurang tidur, pikirannya seperti dicekik kenyataan yang perlahan-lahan menggila. Namun ia tahu, ini belum selesai. Ia harus tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan satu-satunya jalan adalah menemui Pak Ranu. Tetua desa yang terkenal menyimpan banyak naskah kuno dan kisah lisan dari generasi ke generasi. Pak Ranu tinggal di sebuah rumah panggung tua di ujung desa, diapit rumpun bambu dan kuburan keluarga. Rumah itu seperti museum waktu, penuh bau kayu tua, dupa kering, dan debu dari zaman yang nyaris dilupakan. Bayu mengetuk 3 kali sebelum akhirnya pintu dibuka perlahan. Wajah Pak Ranu muncul dari balik celah, mata tuanya meneliti Bayu dengan pandangan berat. "Kamu yang pernah ke rumah Kiwari ya?" katanya tanpa basa-basi. Bayu mengangguk. "Saya butuh bantuan, Pak. Ini soal anak saya." Pak Ranu menghela nafas panjang dan mempersilahkan masuk. Di dalam rumah ia membuka sebuah peti tua dan mengeluarkan beberapa lembar lontar kusam dan buku lusuh berbahasa Jawa kuno. Jarinya yang keriput menyusuri halaman demi halaman hingga akhirnya berhenti pada sebuah bagian yang membuat Bayu merinding. Rahim wanita suci bisa dijadikan wadah. Jika ada arwah ibu yang mati tanpa sempat melahirkan, arwah itu akan menukar janin dengan darah, dengan sesajen, dengan janji. Tapi janji roh tidak pernah lunas. Anak yang lahir bukan milik dunia. Bayu menelan ludah. Pak Ranu menatap serius. Kiwari dulu pernah melakukan ritual seperti ini, tapi ia bersumpah tidak akan mengulanginya. Karena yang datang waktu itu bukan sembarang roh, bukan lelembut biasa, tapi kunti merah, arwah seorang wanita muda yang bernama Sundari. Bayu merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakangnya. Sundari. Dia gadis desa ini puluhan tahun lalu diperkosa mandor pabrik, mengandung tanpa pernah tahu siapa ayah dari anaknya. Warga menuduhnya pelacur, dia diusir dan melahirkan di hutan. Malam hujan besar, ia meninggal dalam kesakitan sambil terus memanggil nama bayinya, Putri. Tapi bayinya mati juga. Tidak seorang pun tahu di mana mereka dikubur. Bayu terdiam, darahnya dingin. Dan sekarang, Sundari menagih. Ia ingin anaknya kembali, tapi bukan arwah bayi. Ia ingin tubuh hidup, anak dari dunia, dari rahim pinjaman. Bayu menggigil saat semua keping ingatan mulai masuk akal. Tawa kosong Putri, tatapannya ke langit-langit, sosok perempuan yang berdiri di atas ranjangnya. Nama Putri yang ia dan Laras pilih, nama yang ternyata adalah milik masa lalu. Maksud Bapak, Putri bukan anak kami. Pak Ranu mengangguk perlahan. Dia anak dari perjanjian, dan perjanjian gaib tidak bisa dibatalkan tanpa harga. Bayu merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia terduduk, nafasnya berat. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya harus menyerahkan Putri? Pak Ranu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segenggam abu dupa dan menaburkannya di atas kertas lontar. Lambat laun bentuk lingkaran muncul dari debu itu, dengan simbol-simbol kuno yang tampak seperti mata yang terbalik dan rahim dengan cakar. Kamu harus cari makam Sundari. Bukalah, kembalikan sesuatu padanya. Tapi hati-hati, dia mungkin tidak ingin dikembalikan. Dia ingin hidup kembali lewat tubuh anakmu. Bayu memandang Pak Ranu dengan ngeri. Maksud Bapak, Sundari akan masuk ke tubuh Putri? Pak Ranu menunduk dalam. Prosesnya sudah dimulai, tapi kamu masih bisa hentikan. Tapi kamu harus buru-buru sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Bayu berdiri dengan nafas terengah. Ia harus kembali ke rumah menjaga Laras, menjaga Putri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu Putri mungkin bukan lagi Putri. Dan malam Jumat Kliwon tinggal 3 hari lagi. Hari itu langit kelabu seolah tahu ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi.
Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, membasahi jalanan menuju rumah kecil di pinggiran kota tempat Ustadz Muklis tinggal. Seorang alim dan peruqyah yang dikenal mampu menangani gangguan dari dunia lain. Bayu dan Laras datang membawa putri yang dibungkus selimut tebal. Mata bayi itu kosong menatap langit-langit mobil sepanjang perjalanan. Sesekali terkekel lirih seolah ada yang membisikkan lelucon yang tidak didengar oleh siapapun kecuali dirinya. Laras memeluk putri erat. Tubuhnya gemetar. Bayu menggenggam tas kecil berisi kain kafan sisa ajian dari Kiwari. Potongan rambut misterius yang ia temukan di bawah ranjang putri. Dan sejumput tanah dari lokasi bekas rumah Kiwari. Semua itu akan dijadikan penanda oleh Ustadz Muklis dalam proses ruqyah. Begitu mereka tiba, Ustadz Muklis menyambut dengan wajah penuh iba. Lelaki tua berjenggot putih itu mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Kalau benar seperti yang kamu ceritakan, maka ini bukan cuma gangguan biasa, ini hak milik. Kita sedang berurusan dengan jin atau ruh yang merasa berhak atas tubuh manusia, tapi kita akan ikhtiar semampu kita dengan izin Allah." Ruqyah dimulai di ruang tamu rumah Ustadz. Dinding ruangan ditutupi ayat-ayat suci dan aroma daun bidara serta kayu gaharu memenuhi udara. Ustadz Muklis menyiapkan air ruqyah, membaca Al-Quran, dan duduk bersila di hadapan putri yang kini dibaringkan di atas kasur kecil. Ayat demi ayat dilantunkan. Suara Ustadz tenang, dalam, dan menggetarkan. Tapi saat bacaan memasuki surah Al-Baqarah ayat 255, sesuatu mulai terasa tidak wajar. Putri yang semula tenang mulai mengerang pelan. Tubuh kecilnya menggeliat, lalu menegang kaku. Matanya membelalak, lalu perlahan bola matanya berguling ke atas, hanya menyisakan putih. Laras menjerit. Bayu menahan nafas. Ustadz Muklis melanjutkan bacaan dengan nada lebih keras. Lalu tiba-tiba angin kencang berembus dari arah dapur. Padahal semua jendela tertutup, lilin-lilin padam serentak. Seluruh rumah berguncang. Cermin di dinding pecah sendiri. Aroma amis seperti darah segar menyebar ke seluruh ruangan. Bayangan hitam mulai menari-nari di langit-langit hingga akhirnya sosok itu muncul. Seorang perempuan bergaun putih panjang dengan rambut kusut menutupi wajahnya. Perlahan melayang di atas tubuh putri. Ia tidak menyentuh apapun, tapi udara di sekitarnya berubah menjadi es. Bayu melihat Laras mulai terisak, tubuhnya lunglai. Wajah sosok itu tidak sepenuhnya terlihat, tapi dari sela rambutnya tampak senyum yang menyeringai aneh. Seolah ia tengah menikmati penderitaan semua orang di ruangan itu. Ustadz Muklis berdiri. Ia menggenggam tasbih dan melantunkan doa-doa perlindungan, tapi semakin keras ia membaca, semakin bising tawa sosok itu terdengar. "Dia anakku, kau tidak bisa rebut dia. Aku sudah menunggu cukup lama, sudah kubayar dengan darah, dengan tubuh, dengan kesakitan. Rahimnya hanya tempat singgah, tapi jiwa ini milikku." Suara itu bukan suara manusia, serak, bergaung, seperti dari dasar sumur yang tidak berujung. Ustadz Muklis berkeringat dingin. Ia mengambil air ruqyah dan menyiramkannya ke tubuh putri. Bayi itu menjerit, bukan seperti bayi biasa, tapi seperti suara dua suara sekaligus. Satu milik bayi, satu lagi milik perempuan dewasa yang sedang marah besar. Semua barang di ruangan terlempar acak, kursi terbalik, foto-foto jatuh dari dinding. Di atas kepala mereka, atap rumah retak dengan bunyi krek yang memegahkan. Tiba-tiba semua menjadi hening. Bayu menunduk dan melihat putri kembali normal, tubuhnya lemas, mata tertutup. Laras menangis sambil memeluknya. Ustadz Muklis duduk terdiam, tubuhnya lunglai. "Ustadz, berhasil?" tanya Bayu penuh harap. Ustadz Muklis menatap mereka dengan pandangan kosong. "Tidak, maafkan saya. Saya hanya bisa mengusir jika ruh itu masuk tanpa izin. Tapi ini, dia punya hak. Dia telah membuat perjanjian. Ajian itu bukan ajian biasa. Ini perjanjian tumbal." Bayu mengepal tangan. "Lalu kami harus bagaimana?" Ustadz Muklis menunduk. "Satu-satunya jalan, kau harus batalkan perjanjiannya di tempat asalnya, di lokasi roh itu terikat. Temui dia di tanah yang jadi saksi kematiannya, tapi resikonya nyawa bisa jadi taruhan." Bayu terdiam, nafasnya berat. Ia memandang putri yang tertidur dengan wajah polos. Tapi siapa yang tahu apa yang benar-benar tinggal di dalam tubuh mungil itu?
Malam itu Laras duduk sendirian di sudut kamar. Putri sudah tertidur di atas ranjang kecilnya, dikelilingi bacaan ayat kursi yang ditulis di atas kertas, ditempelkan di setiap sisi box. Lilin-lilin menyala redup di 4 penjuru ruangan, memantulkan bayangan bergoyang-goyang di dinding. Bayu tertidur lelah di sofa, kelelahan setelah hari-hari berat yang nyaris menghancurkan kewarasannya. Tapi Laras tidak bisa tidur. Sejak proses ruqyah gagal dan Ustadz Muklis mengatakan roh itu memiliki hak atas Putri, Laras tahu hanya ibunya yang bisa melindunginya. Ia merasa itu naluri yang lebih tua dari agama, dari ilmu, dari logika, naluri rahim seorang ibu. Malam itu Laras mengambil air wudhu. Ia menatap wajahnya di cermin, matanya cekung, bibirnya pucat, dan rambutnya mulai rontok. Tapi ada nyala tekad di sana. Ia berbisik pada diri sendiri. Kalau arwah itu mau anakku, dia harus melewati aku dulu. Hari-hari berikutnya Laras tidak berhenti membaca ayat suci. Siang dan malam, ia lantunkan surat Yasin, Al-Baqarah, dan zikir tidak terputus. Suaranya kadang parau, kadang gemetar, tapi terus mengalir tanpa jeda, seolah-olah ia menjadikan dirinya benteng, wadah pengikat baru. Dan benar saja roh itu tahu. Seminggu setelah ruqyah, Laras mulai mengalami gangguan fisik. Awalnya hanya pusing dan mual, tapi lalu menjadi lebih buruk. Muntah darah hitam pekat, pingsan mendadak, dan kulitnya menguning seperti layu. Dokter tidak bisa menjelaskan. Semua hasil medis menunjukkan tidak ada kelainan, tapi tubuh Laras terus melemah, seperti ada sesuatu yang menghisap jiwanya perlahan-lahan. Bayu panik. Ia memohon agar Laras berhenti, mencari jalan lain, kembali ke Ustadz Muklis, atau bahkan pasrah. Tapi Laras hanya tersenyum lemah dan berkata, selama aku bernapas, aku adalah rahim kedua Putri. Biar roh itu menanam dirinya di aku yang menanggung, asal anak kita bebas. Malam-malam berikutnya menjadi semakin kelam. Bayu sering terbangun di tengah malam dan menemukan Laras duduk di pojok kamar. Tubuhnya berselimut kain putih, wajahnya pucat pasi, membaca Al-Quran dalam keadaan mata setengah terpejam. Kadang-kadang ia berdarah dari telinga, tapi tetap melantun. Kadang Bayu menangis diam-diam. Ia merasa seperti melihat istrinya terbakar perlahan-lahan oleh cinta, oleh pengorbanan, oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Putri berubah. Ia tidak lagi tertawa sendirian, tidak lagi menatap kosong ke langit-langit. Ia mulai menangis seperti bayi normal, memanggil ibu dengan suara lirih, dan tidurnya tidak terganggu lagi. Bayu mulai menyadari roh itu benar-benar tertahan. Tapi pada saat yang sama Laras semakin parah. Ia tidak lagi bisa berdiri sendiri, tubuhnya menjadi seperti daun kering, nyaris transparan. Makanan tidak bisa ditelan, dan jantungnya berdegup lemah. Setiap malam tubuhnya menggigil, seperti berperang dengan entitas dari dalam kematian. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon, malam di mana arwah Sundari seharusnya mengambil kembali anaknya. Angin berembus kencang, lampu rumah mati tanpa alasan, tapi tidak ada jeritan bayi, tidak ada tawa kuntilanak, hanya suara Laras dari kamar, pelan tapi penuh kekuatan. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la taqudu sinata wala naum. Bayu masuk ke kamar dan melihat Laras duduk dengan tubuh gemetar. Darah menetes dari hidung dan matanya, tapi wajahnya damai. Ia menatap Putri lalu menatap Bayu. Dia bebas sekarang, sudah selesai yuk. Dan malam itu Laras pingsan dengan senyum tipis di wajahnya. Laras terbangun 3 hari kemudian di rumah sakit. Tubuhnya lemah, tapi masih hidup. Dokter tidak bisa menjelaskan mengapa tubuhnya tiba-tiba membaik. Tapi malam itu saat semua kembali tenang, Putri yang sudah lama tidak tertawa kembali tersenyum, tapi bukan ke orang tuanya. Matanya menatap langit-langit dan tersenyum pelan ke arah pojok kamar yang kosong. Dan Bayu kembali merasakan bau bunga Kamboja yang familiar. Matahari pagi menembus jendela kamar rumah sakit, melantunkan cahaya ke wajah pucat Laras yang masih terbaring lemah. Sudah seminggu ia dirawat, kondisinya sempat membaik, tapi semua tahu itu hanya jeda sesaat, seperti embun yang tidak akan bertahan lama di bawah panas kehidupan. Bayu duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan istrinya yang mulai terasa dingin. Di dalam pelukannya,
Laras tampak seperti bayangan dirinya dulu. Tubuh kurus, rambut rontok, tapi wajahnya damai. Tidak ada ketakutan, hanya keteguhan seorang ibu yang telah menebus semuanya. Putri duduk di kursi kecil dekat kaki ranjang. Ia tenang, matanya bulat memandangi ibunya seperti mengerti bahwa ini bukan waktu biasa. Laras membuka matanya perlahan, bibirnya kering, tapi ia tersenyum. Tangannya bergerak lemah menyentuh pipi Bayu. "Yuk, aku capek," bisiknya lirih. "Tapi aku senang, Putri sudah bersih. Dia bukan milik siapapun lagi, hanya milik kita dan milik Allah." Air mata mengalir di pipi Bayu. Ia mencoba tersenyum walau suaranya tercekat. "Kamu istirahat, Ras. Aku akan rawat Putri. Kita bisa lewati ini sama-sama nanti." Laras menggeleng pelan, lalu menatap Putri. Nafasnya mulai terputus-putus. "Enggak, yuk. Kamu harus jaga dia, tapi bukan di sini. Dia terlalu terang sekarang. Cahaya yang sudah kamu dan aku rebut dari gelap. Tempatnya bukan di rumah kita." Bayu mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Laras menguatkan diri dan berkata pelan tapi penuh keyakinan. "Titip dia di pondok pesantren, di tempat yang setiap sudutnya dipenuhi ayat suci. Biarkan dia tumbuh di tempat yang bersih, agar tidak disentuh lagi oleh makhluk itu. Aku bisa menahan dia sekarang, tapi aku tidak akan bisa lama." Bayu memeluk Laras erat. Ia menangis tanpa suara. Ruangan terasa sunyi seolah waktu menahan nafasnya. "Kalau nanti dia mimpi buruk, bilang padanya, ibu sudah mengusir mimpi-mimpi buruk itu. Kalau dia ketakutan, peluk dia dan baca ayat kursi. Dan kalau dia tanya kenapa ibunya nggak pulang, bilang padanya, ibu sudah pulang lebih dulu, tapi ke tempat yang lebih terang." Tangis Bayu pecah. Putri yang sedari tadi diam tiba-tiba berdiri dan menyentuh tangan ibunya yang dingin. Ia berbisik, entah meniru atau memang mengerti. "Ibu tidur ya?" Laras menatap Putri untuk terakhir kalinya. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Matanya menatap ke atas, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun. "Sudah terang sekarang." Lalu dalam dekapan Bayu nafasnya berhenti. Wajahnya membeku dalam damai, tidak ada jeritan, tidak ada gejolak mistis, hanya keheningan. Dan bau bunga melati yang entah dari mana datangnya. 3 hari setelah kepergian Laras, Bayu memutuskan untuk memenuhi amanat terakhir istrinya, menjauhkan Putri dari tempat yang pernah disentuh kegelapan. Ia membungkus semua kenangan dalam koper tua, pakaian kecil Putri, mukena Laras yang masih harum dengan bau melati, dan selembar foto keluarga yang kini tinggal kenangan. Pagi itu embun belum benar-benar mengering ketika mobil tua mereka berbelok keluar dari desa. Di kursi belakang Putri duduk tenang, memeluk boneka kecil pemberian ibunya. Matanya menatap jendela, tapi sesekali beralih menatap kursi kosong di samping Bayu, tempat di mana Laras duduk dulu. Ia belum sepenuhnya mengerti kehilangan, tapi ia tahu sesuatu telah pergi. Tujuan mereka adalah sebuah pondok pesantren terpencil di kaki bukit selatan, jauh dari hiruk-pikuk desa. Dari tanah tempat arwah itu pernah menampakkan diri, pesantren itu adalah saran langsung dari Ustadz Muklis. Tempat lama ia belajar dan tempat yang diyakininya masih bersih dari urusan gaib. "Di sana anakmu akan dijaga bukan hanya oleh manusia," kata Ustadz Muklis waktu itu, "tapi oleh para penjaga yang tidak tampak, karena tempat itu penuh zikir, tempat yang jarang bisa disentuh makhluk seperti itu." Pesantren Al-Hidayah berdiri anggun di antara pepohonan rindang dan suara burung-burung hutan. Bangunannya sederhana, beratap seng dan berdinding papan, tapi di dalamnya ada ketenangan yang menyejukkan. Tidak ada televisi, tidak ada keramaian, hanya suara hafalan ayat-ayat suci dari bibir para santri yang masih belia. Ketika Bayu dan Putri tiba, mereka disambut oleh Ustadz Fadil, sahabat lama Ustadz Muklis yang kini menjadi pimpinan pondok. "Anak ini istimewa," gumam Ustadz Fadli saat pertama kali melihat Putri. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam, seperti pernah melihat terlalu banyak untuk usianya. Putri memandangi pondok itu lama. Ia tidak menangis, tidak rewel, ia hanya menggenggam lebih erat tangan ayahnya. Tapi saat mereka melewati gapura pondok, angin tiba-tiba bertiup pelan, membuat dedaunan bergetar lembut. Selembar daun jatuh tepat di atas kepala Putri.
bunga melati putih. Bayu mematung, matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke langit dan membatin, "Terima kasih Laras, aku akan menjaga janji ini." Malam pertama di pondok, Putri tidur di kamar asrama kecil bersama santri-santri perempuan lainnya. Ustadz Fadil meletakkan ayat-ayat perlindungan di setiap sudut ruangan, dan doa pun dilantunkan sebelum lampu dimatikan. Bayu menginap di ruang tamu pondok, duduk sendirian sambil memandangi bintang-bintang di langit. Suara jangkrik, zikir pelan dari musola, dan aroma kayu terbakar menjadi latar malam yang asing namun menenangkan. Saat hendak memejamkan mata, Bayu sempat menengok ke arah kamar Putri. Dan di sana, sekilas, sangat sekilas, ia melihat bayangan perempuan berdiri di bawah pohon di halaman pondok. Tidak menakutkan, tidak mengancam, hanya diam dan kemudian menghilang. Bayu tidak ketakutan, ia hanya tersenyum tipis, lalu menunduk dan berdoa dalam hati. "Kalau itu kamu, Ras, tetaplah jaga dia dari jauh, dari tempatmu sekarang." Hari-hari di pesantren pun dimulai. Putri mulai belajar mengaji, menyatu dengan anak-anak lainnya. Tidak ada lagi tawa kosong, tidak ada lagi pandangan kosong ke langit-langit. Tapi setiap kali ia sujud dalam doa, air matanya menetes dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Dan setiap malam, sebelum tidur, Putri selalu menggenggam satu helai bunga melati kering yang ia simpan di bawah bantal. Bunga yang ia petik di hari terakhir ibunya tersenyum padanya. Dunia mereka memang berbeda kini, tapi ikatan itu tidak pernah benar-benar putus. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.